Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita ilmu-ilmunya, hikmah-hikmahnya yang dengan ilmu dan hikmah itu bisa menjadikan kita pribadi sebagai seorang muslim yang memiliki panduan dalam kehidupan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana kita sudah sampai di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Ya. Insyaallah kita baca kembali ayat yang ke-40 sampai dengan 46 atau 45. 46. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-40 sampai dengan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembahasan yang berbeda. Di mana dalam pembahasan sebelumnya, kita kalau melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kisah Nabi Adam. Kemudian di akhir dari kisah Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada anak cucu Adam. Antum bisa melihat di dalam ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada anak cucu Adam. Apa yang pilihannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulnah bitu jami'ah." Antum turun berdua, antum turun semuanya, Adam, iblis dan Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala memberikan, kalau antum ngikutin petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Antum enggak akan pernah mendapatkan kesulitan, kesedihan, kekhawatiran, kegundahan, kegalauan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Tapi kalau antum kafaru, kafir, tidak mentauhidkanku, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, bahwa mereka itu adalah nanti calon-calon penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ayat selanjutnya. Yang ayat selanjutnya ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang memilih jalan yang tidak Allah ridhoi dan Allah berkahi, yaitu masyarakat Bani Israel. Ya, di mana dalam hal ini mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk udhkuru ni'mati. Mereka itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka ayat setelahnya ini tentang orang-orang yang kafir, tentang orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini salah satu potret masyarakat, ya, kaum yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an sebagai masyarakat yang sangat erat sekali dengan nabi yang Allah kirim kepada mereka. Jadi Bani Israel ini Allah berikan keistimewaan, Pak. Setiap nabi yang Allah kirim kepada mereka, begitu nabi ini meninggal, nanti Allah kirim nabi lagi tuh untuk mendakwahi mereka. Jadi mereka tuh sangat dekat sekali dengan nabi. Bayangkan keistimewaan itu, ternyata tidak bisa membuat Bani Israel itu sebagai bangsa yang bisa menerjemahkan kalimat-kalimat nabi yang Allah kirim kepada mereka. Kita kan begitu Nabi SAW meninggal, nggak ada nabi lagi.
Makanya Nabi SAW itu bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sepeninggalku memang gak ada nabi lagi, tapi ada ulama yang mereka itu kedudukannya itu nggak seperti nabi, tapi fungsinya itu sama seperti nabi. Dia menjadi tempat kembali, tempat bertanya. Ya, dan ketika Bani Israil ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi-nabi yang Allah kirim untuk mendahului mereka, ternyata mereka tetap ingkar. Mereka tetap tidak bisa mentauhidkan sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan udzkuru ni'mati. Ingatlah nikmat-nikmat allati an'amtu 'alaikum, yang aku berikan kepada kalian, wa ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya. Dan penuhilah janji, ya, artinya tepatilah janji kalian kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya fattakun, ya, dan hanya kepada wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut dan tunduk. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebut pembahasan pertama itu tentang lakop yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israil. Jadi Israil ini salah satu sebutan untuk nama lain dari Nabi Yakub. Jadi namanya ini Israil. Dan Israilnya ini berbeda dengan nama Israel hari ini, Pak. Jadi hari ini Israelnya itu nggak sama dengan Israil yang disebut di dalam Bani Israil ini. Baik. Adapun dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israil. Ada yang menyampaikan bahwa nikmatnya itu ada yang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ketika Nabi Musa itu menyeru kepada kaumnya, Nabi Musa itu berkata, ya qaumi. Ini surat Al-Maidah ayat 20 ini kalau nggak salah berbicara tentang ini. Ketika Nabi Musa ini ingin mengajak Bani Israil untuk masuk kepada Ardul Muqaddasah, untuk masuk ke tempat tanah suci, yaitu Palestina, ya, Ardul Muqaddasah. Ketika Nabi Musa itu menyerukan, mereka nggak mau, ya, idzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka menolak, ya, diperintahkan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Baru sini Nabi Musa kemudian berkata, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah ini mengangkat di antara kalian ini nabi-nabi. Ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan, dan dijadikan di antara kalian ini orang-orang yang muluka, ya, para pemimpin. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, dan ini salah satu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil. Banyak sebenarnya pendapat para ulama tentang hal ini, ya, tapi ala kulli hal bagaimana Bani Israil ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janji kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk Bani Israil, di mana ketika mereka menepati janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menepati janjinya. Ini berkaitan nanti di dalam surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-63 dengan ayat yang ke-83, Pak. Itu yang dekat di dalam Al-Qur'annya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Allah Subhanahu wa taala tuh ngangkat gunung Tur itu di atas mereka, Pak. Ya, itu sebagai bentuk janji. Ya, kalau kita hari ini tuh janjinya itu dengan Al-Qur'an lah. Ya, kalau Al-Qur'an itu kan kadang sebagai janji, sumpah diangkat di atas kepalanya. Tapi kalau kita hari ini Al-Qur'an tuh nggak ada gregetnya, ya. Kita kalau ngelanggar pun, bahkan hari ini banyak yang ngelanggar, ya. Udah disumpah dengan Al-Qur'an pun banyak yang ngelanggar.
Dulu Bani Israil, Pak, disumpah dengan Bukit Tur. Antum macam-macam dijatuhkan Bukit Tur itu langsung kepada mereka. Jadi memang konsekuensi dan efeknya itu sangat tidak biasa. Jadi mereka ini membangun atau membuat sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tuh langsung tahu dengan efek dan konsekuensi ketika mereka menyalahi janji tersebut, ya. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqibah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israil. Ini salah satu dari makna janji. Ya, apa yang dimaksud dengan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, penuhilah janji kalian kepadaku. Maksud janji yang mana? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, itu salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqibah." Dan dari Bani Israil itu kami mengangkat di antara mereka itu 12 pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, ya, apabila kalian itu menunaikan salat, wa ataitumuz zakah, dan apabila kalian menunaikan zakat, wa amantum birusuli, ya, dan kalian beriman kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasulku, wa azzartumuhum, dan apabila kalian bantu mereka, wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bayangkan, Pak, ini kalimatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sedang meminjami Allah. Ya, jadi kalau kita sedang membantu orang, itu secara analogi bahwa kita ini sedang membantu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita membantu saudara yang sedang kesusahan, maka ini merupakan bentuk salah satu dari asbab, ya, dibantunya Allah Subhanahu wa taala dari pertolongan-pertolongan yang Allah kirimkan untuk orang tersebut. Maka ketika Nabi SAW itu bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka na abdu fi auni akhihi." Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya bersama dengan seorang hamba, akan menolong seorang hamba apabila hamba ini senantiasa membantu saudaranya. Itu selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka ketika di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada masyarakat Bani Israil, wa qradtumullaha qardan hasana, apabila kalian mau membantu mereka, membantu para rasul itu, dan kalian ingin meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya kalian mau bersedekah, mau menginfakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalasnya. La ukaffiranna ankum sayiatikum. Yang pertama, balasannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka aku akan menghapus dosa-dosamu. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kemudian aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mau menepati janjinya. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, ya, kalau antum mau salat, ataitumuz shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli, dan kalau antum mau beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan apabila kalian mau membantuku, wa aqridtumullaha qardan hasana, dan kalau kalian ingin meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka balasannya la ukaffiranna ankum sayiatikum, aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian, walau dakhilannakum jannatin tajri min tahtil anhar, dan aku pun akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ini janji antara Allah dengan Bani Israil. Kalau antum banyak melakukan kebaikan, maka kebaikannya pun juga akan berbalik kepada antum. Ya. Taib. Adapun para ulama lain berbeda pendapat, ya, yang dimaksud dengan janji yang diambil oleh Allah kepada Bani Israil itu adalah Taurat, ya, di mana Taurat ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya, yang untuk membuat Bani Israil ini membuat panduan, memiliki panduan di dalam kehidupannya. Tapi masalahnya panduannya ini tidak sederhana, Pak.
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala itu membuat perjanjian yang disebut di dalam Al-Qur'an itu dengan mitsaqun ghalidho. Ya, kita tahu kalau lagi ceramah pernikahan itu mesti selalu setelahnya itu ustadznya itu berbicara tentang mitsaqun ghalidho, sebuah ikatan yang kuat dan kokoh. Dan di dalam Al-Qur'an mitsaqun ghalidho ini tidak disebutkan kecuali dalam 2 tempat. Ya, di dalam surat An-Nisa, di dalam surat Al-Ahzab. Yang ini keduanya, pertama berbicara tentang perjanjian Allah dengan masyarakat Bani Israel, dan yang kedua perjanjian tentang pernikahan. Jadi perjanjian ini, ya akad ini itu tidak sederhana, bukan hanya sekedar ucapan qabiltu nikah dan sebagainya, tapi ada konsekuensi yang harus diterima, yang apabila seorang hamba ini menyelisihinya, maka bisa merasakan sebagaimana Bani Israel dulu ya ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabt wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Ya. Adapun di dalam surat Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil sumpah atau janji-janji kepada para nabi-nabi, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami juga mengambil kepada mereka sebuah sumpah dengan perjanjian yang sangat kokoh dan tebal. Nah, jadi ini merupakan perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun. Ya, maka dan kepadakulah harusnya kamu takut dan tunduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Qur'an. Ini kalimatnya Allah kepada siapa, Pak? Kepada Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kalimatnya Allah kepada siapa? Ya, bukan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aminu bima, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, itu Al-Qur'an. Musaddiqal lima ma'akum, ya, yang Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada padamu, yaitu kitab Taurat, ya. Wa anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Maka janganlah kamu ini menjadi orang pertama yang mengingkari, yang mendustakan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tahu, Pak. Siapa yang tahu bahwa Nabi terakhir itu akan hadir di satu tempat yang penuh dengan pohon korma? Siapa yang tahu? Orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala takunu awwala kafirin bi. Antum jangan sampai menjadi orang yang tahu tapi malah justru yang mendustakan pertama. Ya, ini kan, dan ini ya seperti kebiasaan para orang-orang para ahli ilmu. Dia ini tahu nih, Pak, bahwa ini halal dan haram. Dia tahu bahwa ini mungkar, ini ma'ruf, ini baik, ini salah, ini mereka tahu. Tapi kebanyakan bahwa mereka yang lebih dahulu melakukan kesalahan dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena mereka itu sudah tahu lebih dulu. Dan ini sudah menjadi ciri-ciri dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Mereka sudah tahu ilmu, sudah tahu ini salah, benar, hak, batil dan sebagainya sudah tahu, tapi justru mereka tuh terjebak ke dalam kesalahan, ya, yang mereka seharusnya jauhi, tapi justru mereka dekati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala tashtaru bi ayati samanan qalilah, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Ini jangan kalian perjualbelikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyaklah seperti hari ini banyak orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Dia bilang
Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, hanya untuk melegalkan apa yang dia lakukan, hanya untuk memuluskan apa yang sedang dia rencanakan, ya hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia semata. Maka ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian ini menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang rendah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi harganya dan tidak bisa dibeli dengan dunia. Wa iyya fattakun, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam atas kesengajaan menyembunyikan kebenaran dan menampakkan sebaliknya serta pembangkangan mereka terhadap Rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka tahu ilmunya, mereka tahu bahwa ini adalah merupakan Rasul terakhir, tapi justru itu tidak bisa membuat mereka ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyya fattakun, ya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat setelahnya, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, dan kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini bahaya sekali tentang larangan Allah Subhanahu wa taala mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dengan yang benar. Ya, maka ketika Nabi SAW itu bersabda, innar ra'iya haulal hima, ketika ada seorang penggembala, ya, nah ketika Nabi SAW itu bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat, di mana ada sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas, tapi di antara keduanya ada sesuatu yang enggak jelas, namanya syubhat. Ya, yang kalau orang ini main-main di pinggiran ini, maka dia akan masuk ke dalam yang haram, Pak. Dia mungkin enggak melakukan yang, jadi dia mainnya itu di pinggir-pinggir, di daerah-daerah berbahaya, yang kalau dia ini digambarkan sama Nabi karra'iyar haulal hima, seperti penggembala yang mengembalakan kambingnya itu ya haulal hima. Hima ini satu tempat untuk menggembalakan kambing yang di kambing yang dipelihara oleh Baitul Mal. Jadi nggak semua kambing itu punya tempat sama semuanya, Pak. Jadi dia ada kambing-kambing milik Baitul Mal, milik negara itu, yang mereka tuh digembalakan di satu tempat tertentu. Yang ini tidak boleh dimasuki sama gembala-gembala yang yang liar, yang lain nggak boleh. Ya, maka Nabi SAW itu menggambarkan karra'iyar haulal hima yusiku an tad'afihi, dan kalian khawatir nanti kambingnya ini akan masuk ke dalam milik Baitul Mal tadi, di mana ada satu tempat tadi, ya, kambing-kambingnya ini milik Baitul Mal, dan ada penggembala lain nih yang ingin menggembalakan kambingnya. Ini kambing-kambingnya ini, kambing milik penggembalanya ini jalan-jalan nih di perbatasan wilayah milik Baitul Mal tadi. Maka ada kemungkinan kambingnya ini juga masuk ke dalam wilayahnya, nyelonong tadi masuk ke dalam itu. Ya, maka ini termasuk ketika Nabi SAW itu menggambarkan tentang syubhat. Antum kalau kita itu banyak berinteraksi dengan harta yang syubhat, harta yang nggak jelas, harta yang gajir, lama-lama kita masuk ke dalam harta yang haram, Pak. Itu sudah sabda Nabi SAW. Kita berinteraksi dengan harta yang nggak jelas, harta yang gak jelas, lama-lama kita mengambil harta yang haram. Ya, karena syubhat itu sangat dekatnya itu dengan yang haram. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Karena tidak mungkin sama. Dan keduanya ini juga memiliki sesuatu yang sangat jauh sekali. Artinya hak dan batil itu sangat jauh sekali. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan yang dimaksud dengan wala talbisul haqqo bil batil, bahwa janganlah kalian mencampur adukan antara hak yang batil serta kebohongan dengan kebenaran. Ya. Dalam riwayat yang lain
Yang dimaksud dengan jangan mencampur adukan antara yang hak dan batil, artinya janganlah kalian mencampur adukan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Nasrani dengan Islam. Jadi nggak bisa ajaran-ajaran syariat-syariat yang dianut oleh agama-agama Yahudi kemudian diterapkan di dalam Islam, ya, atau di agama yang ada di Nasrani, tidak bisa, karena itu merupakan sebuah pencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wa antum ta'lamun, sedang kalian itu mengetahuinya, yaitu mengetahui bahwa agama Allah adalah Islam dan ajaran Yahudi dan Nasrani merupakan bid'ah. Ya, dia merupakan bagian dari sesuatu yang diada-adakan karena bukan dari ajaran Allah. Karena ketika Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran, innad dina indallahi al-Islam, bahwa sungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma Islam. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa secara agama yang dibawa dengan nabi-nabi sebelum Nabi SAW itu semuanya sama. Agamanya agama Islam, tapi syariatnya itu berbeda. Ya, agamanya agama Islam, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya, tapi tahu syariat, ya, untuk kemudian diajarkan kepada kaum itu berbeda-beda. Syariatnya Nabi Nuh beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Berbeda juga dengan syariatnya Nabi Ibrahim, berbeda juga dengan syariatnya Nabi Sulaiman yang dia bisa menikah dengan banyak istri, yang itu tidak diperbolehkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kita terbatas 4 doang, Pak. Ya. Dengan syariatnya Nabi Yusuf, dengan syariatnya nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, ya, janganlah kalian itu kemudian menyembunyikan yang hak sedang kalian ini mengetahui. Jadi ya, ini juga merupakan larangan bagi seseorang itu untuk menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilmi ini tidak boleh, ya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu apabila dia mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya, ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab. Dan dirikanlah salat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, berzakat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membayar zakat dan menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Ya, maksudnya adalah ikutlah bersama dengan kaum muslimin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kalian melupakan diri dari kewajibanmu sendiri? Ini kita akan berbicara tentang satu bab yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal, tentang ilmu sebelum dia ini berucap dan bertindak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 44 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri, mengapa antum suruh orang lain untuk melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, ya, wa tansawna anfusakum, tapi itu malah justru melupakan diri antum sendiri. Ya, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahli kitab, Pak. Ya, di mana dahulu Bani Israel itu menyuruh kepada manusia untuk berbuat ketaatan, berbuat takwa, berbuat kebajikan, ya, tapi mereka justru menyelisihinya. Ya, ini saya ketika membaca tentang kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau pernah nulis sebuah risalah untuk anaknya, Pak. Jadi para ulama dulu mereka ini suka membuat surat, ya, membuat risalah yang nanti dibaca sama anak-anaknya. Nah, seperti kitab Bulughul Maram. Antum kalau kita mau belajar tentang hadis, itu ada sebuah kitab namanya kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu sebenarnya kitab hadis itu, kumpulan-kumpulan hadis, ya, sekian ribu hadis, itu merupakan surat yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar untuk anaknya.
Ya. Dan para ulama-ulama lain, mereka itu memiliki kitab-kitab seperti itu yang ditulis hanya untuk menasehati anaknya. Ya. Dan salah satu dari kitabnya itu adalah kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, namanya kitab Ayyuhal Walad. Yang Ayyuhal Walad ini sebenarnya bukan untuk anaknya Imam Al-Ghazali, tapi untuk muridnya Imam Al-Ghazali yang meminta untuk diberikan nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Dan di dalam kitabnya ini Imam Al-Ghazali ya mencantumkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang bahaya, orang yang sudah mengetahui ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, atau dia sudah mengetahui ilmu menyuruh kepada orang untuk berbuat kebaikan tapi justru dia tidak bisa melakukan untuk dirinya sendiri. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kebiasaan dari orang-orang Yahudi, ya, di mana mereka ini dulu suka menyeru kepada manusia berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, berbuat hal-hal yang baik, ya, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru di waktu yang sama dia tidak mengerjakannya sendiri, dia menyelisihinya, ya. Atau dalam riwayat yang lain, ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan atamuruna an-nasa bil birr, ya, bahwa ahli kitab dan orang-orang munafik dulu itu suka menyeru kepada manusia untuk berpuasa, melaksanakan sholat, tapi mereka ini tidak mengamalkan apa yang mereka serukan kepada manusia. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, ya, karena mereka ini tidak bisa mengamalkan apa yang mereka nasihatkan. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah nasihat, maka hendaklah orang yang menyeru kepada kebaikan adalah orang yang paling bersegera dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan tersebut. Jadi jangan sampai kita menasihatkan sebelum kita melakukan, Pak. Ini dosanya ini sangat luar biasa. Kita nasihatkan, ayo sholat di masjid, sholat tepat waktu. Karena sholat tepat waktu ini pahalanya segini. Tapi di waktu yang sama justru dia nggak sholat. Ya, dia menasihatkan, antum jangan merokok, karena merokok ini dapat apa, Pak? Dapat ini dan sebagainya. Tapi dia justru malah bahaya itu. Jangan sampai kita menasihatkan sesuatu yang kita tidak bisa mengamalkan. Di dalam satu hadis yang sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah. Berarti siapanya Nabi SAW? Cucu angkatnya Nabi SAW. Ya, Usamah bin Zaid yang nanti menjadi panglima perang setelah Nabi SAW itu wafat. Usamah bin Zaid ini pernah diminta untuk menasihati Umar, Pak. Di zamannya Umar tuh, jauh sekali. Zamannya Umar, Usamah bin Zaid pernah diminta untuk menasihati Umar. Kata Usamah bin Zaid, enggak mau. Saya enggak mau menasihati sesuatu yang saya itu tidak bisa mengamalkan. Gimana saya menasihati pemimpin, coba? Yang dalam konteks ini boleh menasihati pemimpin kalau pemimpin itu salah, tapi saya enggak bisa menasihati kalau saya itu tidak mengamalkan apa yang saya nasihatkan. Maka Usamah bin Zaid ini teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW itu bersabda, yuja'u birrojul yaumal qiyamah fayulqiya finnar. Nanti pada hari kiamat itu, ada seorang laki-laki yang dibawa, kemudian fayulqiya finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Digambarkan sama Nabi SAW, fatandeliku bihi akhtafuhu. Digambarkan sama Nabi SAW tentang kondisi orang ini dalam neraka, yang ketika dilemparkan maka usus dalamnya ini tercerai-berai. Ini artinya apa yang ada di dalam perutnya ini keluar semuanya, tercerai-berai. Fayaduru bihi finnar kama tadurul himaru birohahu. Kemudian dia ini berputar-putar di dalam neraka, ya, dengan keadaan yang ususnya tercerai-berai tadi, sebagaimana keledai itu yang mutar-mutar untuk menggiling gandum. Kita ngeliat ya, Pak, ada keledai yang suka menggiling gandum gitu. Ya, maka orang-orang di dalam neraka itu fayutifu bi ahlun nar. Orang-orang penduduk neraka itu kemudian mengelilingi dia, ya, mengerumuni kemudian mengelilinginya. Fayakulun, kemudian mereka itu berkata, ya fulan, wahai fulan, mabik, ma asobak. Kenapa? Apa yang menimpa antum? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukankah antum waktu di dunia itu menyuruh kami untuk melakukan kebaikan, menyuruh kami untuk melakukan sholat berjamaah,
banyak bersedekah, berpuasa, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian juga melarang kami untuk melakukan hal-hal yang bersifat mungkar. Nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan sama orang ini? Kemudian dia mengatakan, bala, benar. Kuntu amurukum bil ma'ruf walam atihi. Bahwa sungguhnya aku dulu memerintahkan kalian untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, untuk melakukan hal-hal yang kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Wa kuntu amurukum anhakum anil munkar wa atihi. Dan aku melarang kalian untuk melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala, tapi justru aku melakukannya. Ya, ini merupakan hadis Nabi SAW untuk para ahli ilmu, untuk para ustadz yang mereka ini banyak menyeru kebaikan, untuk banyak menyeru amal-amal kebaikan, amal ma'ruf. Ya, kita ceramah di mana-mana Pak, menyeru orang untuk melakukan kebaikan, tapi justru kita orang pertama yang melanggar apa yang kita nasihatkan. Maka enggak heran ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Besar sekali dosanya, Pak. Orang yang ini bisa menasihatkan orang lain, tapi di waktu yang sama dia tidak bisa mengerjakan apa yang dia nasihatkan. Ya. Ini ngeri saya kalau baca hadis-hadis yang seperti ini, karena pertanggungjawabannya itu sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama besar dalam Islam, dia menyampaikan bahwa saya tidak menyukai 3 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang tidak disukai di sini artinya bukan menolak ya, tapi sangat hati-hati sekali dalam 3 ayat. Yang pertama, ayat ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Antum suruh orang lain untuk berbuat kebaikan tapi antum sendiri enggak melakukan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, orang-orang beriman, kenapa antum kok mengatakan sesuatu yang enggak antum lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang dia bisa menasihatkan, bisa mengatakan sesuatu tapi dia tidak bisa melakukan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya tentang Syuaib. Nabi Syuaib di dalam surat Hud kan dibilang sama kaumnya, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'alu ma yasha. Wahai Syuaib, apakah Tuhanmu ini, apakah sholatmu, ibadahmu ini itu hanya semata-mata untuk membuat kami ini tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami? Ya, innaka la antal halimur rasyid. Ini antum orang yang sok suci, yang sok baik dan sebagainya. Apa kata Nabi Syuaib? Nabi Syuaib kemudian mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku melarangmu darinya. In uridu ilal islaha masta'atat. Dan aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku sanggup. Wa ma taufiqi illa billah. Dan aku tidak mungkin melakukan sesuatu itu tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Dan sungguhnya aku bertawakal kepada Allah dan kepadanya lah aku kembali. Ini merupakan kalimatnya Nabi Nuh, bahwa aku tidak mungkin menyeru sesuatu yang aku tidak bisa mengerjakannya. Ya, antum saya suruh untuk jangan meninggalkan riba, tapi saya mengambil riba. Ya, saya bilang jangan mencuri, tapi saya yang mencuri. Jangan berzina, saya yang berzina. Ya, ini merupakan gambaran bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam banyak sekali ayat, orang-orang yang banyak melakukan nasihat, ya, tapi tidak melakukan apa yang dia nasihatkan sendiri, maka balasannya pun juga besar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka wasta'inu, ya, jadikanlah sabar dan salat ini sebagai penolongmu.
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kalau kita ngeliat bahasa Arab, Pak, wa innaha ini kembali ke siapa? Dan sesungguhnya, nyanya ini kembali ke siapa? Kan Allah SWT berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya, nyanya ini kembali ke siapa? Kepada salat. Wa innaha, dan sungguhnya salatnya itu lakabiratun illa 'alal khashiin. Karena sungguhnya nyanya ini kembali kepada salat. Karena sesungguhnya salat ini, ya kata Allah Subhanahu wa taala, lakabiratun. Dia merupakan sebuah perkara yang besar, berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Jadi kita nggak mungkin bisa melakukan salat ya kecuali untuk orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka akan kembali juga kepadanya. Ini merupakan dua perkara untuk bisa menghadirkan sifat khusyuk di dalam salat kita, Pak. Itu ketika kita mengingat bahwa kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu cara untuk menghadirkan sifat khusyuk di dalam salat kita. Ya, di mana salat ini tidak merupakan sebuah perkara yang tidak sederhana, ya, yang tidak biasa, karena perintahnya langsung Allah minta ya kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa melalui Jibril. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah-perintah yang lain itu merupakan ada secara wasilah ya melalui malaikat Jibril. Tapi perintah salat itu langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan sebuah perkara yang sangat besar dan tidak sederhana, yang kita tidak bisa melakukan itu kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Wallahu bisawab, ya, ini yang kemudian bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.